Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apoteosis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Saya memang di sini untuk berpartisipasi dalam konferensi seni bela diri. Jika Anda tidak percaya, lihat, saya masih memiliki papan nama di sini, kata Lo Sheng dan hendak mengeluarkan papan nama itu. Siapa sangka diakon ini tidak melihatnya sama sekali. Dia hanya mencibir dan berkata, "Saya telah melihat banyak orang seperti Anda, tetapi hanya Anda yang berani membodohi saya setelah mencapai keilahian alam saya akan memberi Anda 3 nafas untuk keluar dari sini." Mendengar apa yang dikatakan diakon, alis Lo Sheng juga berkerut. Saat melihat Lo Sheng masih belum pergi, diakon itu tersenyum dan berteriak ke arah arena kompetisi. "Monyet besar, ada orang idiot yang mencari masalah. Saya biarkan Anda yang mengusirnya." Begitu diakon selesai berbicara, lelaki galak dan kuat itu bergegas keluar dari arena pertandingan. Lelaki kekar ini tingginya 8 kaki dan tampak seperti menara besi, sehingga tanah berguncang saat ia menghentakkan kakinya. Siapa yang berani membuat masalah di aliansi bisnis dunia? Apakah ingin mencari kematian? Orang kuat yang bernama monyet besar itu bergegas keluar. Matanya tertuju pada Lo Sheng dan dengan senyum ganas, dia bergegas menuju Lo Sheng. Jelas ingin menangkap Lo Sheng yang berdiri, namun seberapa fleksibel tubuh Lo Sheng setelah melalui pelatihan tubuh Hong Meng Tiangang. Menghadapi telapak tangan besar pria kuat itu, Lo Sheng tidak menggunakan energi nyata apapun dan menghindarinya dengan sedikit memutar tubuhnya. Segera ada ekspresi aneh di wajah pria kuat itu. Dia merasa Lo Sheng seperti ikan yang licin. Dia hampir menangkapnya, tetapi tubuh Lo Sheng selalu bersentuhan dengan tubuhnya. Dia melarikan diri dari telapak tangannya. Monyet besar hanya, bahkan dia tidak dapat menyentuh lengan baju Lo Sheng dari awal hingga akhir. Tepat ketika orang kuat itu bingung, sosok Lo Sheng sudah berputar ke sisi orang kuat itu. Pada saat yang sama, ada pisau terbang berkilauan di tangannya, yang ditekan di antara tulang rusuk orang kuat itu. "Saya bilang, saya di sini untuk berpartisipasi." Monster-monster tua di aliansi bisnis dunia yang berpartisipasi dalam konferensi seni bela diri, semuanya sangat pandai dalam kehidupan. Mengapa orang-orang di bawah ini begitu berbeda? Sebenarnya orang-orang tua di aliansi bisnis dunia itu semuanya cerdik seperti rubah. Biasanya Mo Lezang dan yang lainnya tidak akan mengatakan apa-apa. Bahkan ketika Lo Sheng baru saja kembali dari platform Shenglong, 3 pria gemuk dari aliansi bisnis dunia ingin memaksa Lo Sheng untuk menceritakan rahasia platform Shenglong. Tetapi mereka masih punya ruang untuk itu dan tidak menyinggung Lo Sheng sepenuhnya. Namun kelompok orang ini tampaknya sedikit tidak bermoral. Apakah karena mereka adalah anggota aliansi bisnis dunia? Faktanya, analisis Lo Sheng sangat masuk akal. Aliansi bisnis dunia adalah keluarga tertutup. Meskipun aliansi bisnis dunia berperilaku sangat rendah hati, bagaimanapun juga mereka sebanding dengan sekte roh kekosongan tingkat kelima. Dan kekuatan yang bersembunyi di bawahnya, bahkan lebih besar dari sekte roh kekosongan. Melihat adegan ini, wajah diakon sebelumnya tiba-tiba berubah. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia telah meremehkan Lo Sheng dan mendengarkan nada suara Lo Sheng. Dia memang di sini bukan untuk menimbulkan masalah. Mungkinkah orang ini di alam dewa penerangan bisa lolos ke babak final? Tolong teman untuk menunjukkan papan nama Anda. Diakon itu berkata kepada Lo Sheng dengan senyum yang dipaksakan. Lo Sheng menatap diakon dengan dingin, melambaikan tangan yang memegang papan nama di depan diakon, lalu pergi. Diakon tidak melihat dengan jelas apa yang tertulis di papan nama, tetapi dia tidak berani bertanya lagi, karena aliansi bisnis dunia telah merencanakan konferensi seni bela diri ini
selama beberapa bulan. Tentu saja tempat seluruh konferensi seni bela diri diatur agar kedap udara. Setelah Loseng masuk ke arena kompetisi, seorang tetua mendatangi Loseng dan berkata kepada Loseng, "Apakah Anda seorang murid yang lulus ujian eksternal? Serahkan papan nama Anda." Loseng menyerahkan papan nama di tangannya. Kemudian penatua itu mengambil papan nama itu, lalu membandingkannya dengan daftar nama di tangannya, mengangguk dan berkata kepada Loseng, "Ikuti saya." Segera Loseng dibawa ke satu sisi arena, dan kebanyakan dari mereka lewat pada saat ini. Para prajurit eksternal semuanya berkumpul di sini. Sebelumnya, uji coba eksternal telah diadakan selama lebih dari 10 hari dan 3 tempat untuk uji coba dalam akan ditentukan setiap hari. Para prajurit eksternal semuanya berkumpul di sini. Sebelumnya uji coba eksternal telah diadakan selama lebih dari 10 hari dan 3 tempat untuk uji coba dalam akan ditentukan setiap hari. Para pejuang yang dapat berdiri di sini menonjol dari ratusan prajurit. Jadi kekuatan setiap prajurit tidak dapat diremehkan. Ketika Loseng berjalan mendekat, mata puluhan prajurit tiba-tiba terfokus pada Loseng dengan keterkejutan di setiap wajah. Karena sebagian besar prajurit yang lolos kualifikasi eksternal adalah prajurit di alam alkimia ilahi, dan hanya ada 2 prajurit alam dewa penerangan. Salah satunya adalah Ausian yang berpartisipasi ujian eksternal bersama Loseng, dan yang lainnya. Loseng tidak mengetahuinya. Di antara orang-orang ini muncul 2 dewa penerangan. Ini sudah merupakan hal yang sangat aneh bagi seorang pejuang yang berada di dewa penerangan tertinggi. Bagaimanapun, masih ada kesenjangan besar antara kekuatan alam dewa penerangan tertinggi dan alam alkimia ilahi, jadi sangat sulit untuk lulus ujian eksternal. Sebelumnya, mereka menyesali satu sama lain, bahkan kedua murid dewa penerangan tertinggi ini terlalu jahat. Sekarang seorang pria di alam penerangan tingkat 4 muncul yang membuat semua orang bertanya-tanya. Apakah mereka salah melihatnya, sehingga mereka mulai membicarakannya. Bagaimana pria kecil di alam dewa penerangan tingkat 4 muncul? Jika dia pergi ke arena pertarungan, saya khawatir dia akan terbunuh seketika. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana dia bisa lulus penilaian. Itu mustahil. Mungkin untuk lulus ujian eksternal dia mampu, tapi sungguh aneh mendapatkan kualifikasi untuk finalis ujian internal. Jadi bagaimana jika dia lulus? Dengan kekuatannya, dia mencari kematian di atas panggung. Di tengah-tengah semua orang berdiskusi, prajurit dari Sekte Wutong tiba-tiba tertawa dan berkata dengan keras, "Saya tahu bagaimana anak ini lulus ujian." Segera semua orang memusatkan perhatian mereka pada prajurit dari Sekte Wutong. Beberapa orang juga bertanya, "Bagaimana dia bisa lulus?" "Anak ini mengikuti ujian pada hari yang sama dengan saya. Dia di dunia ilusi, pada penilaian susunan tahap kedua, dia sebenarnya memiliki menara kecil 12 tingkat. Menara kecil 12 tingkat itu setara dengan 12 orang kuat di alam kesengsaraan kekosongan. Dengan menara kecil yang begitu kuat, bahkan jika dia tidur, Anda tidak bisa melewatinya." Prajurit dari Sekte Wutong menghabiskan ratusan batu esensi sejati berkualitas tinggi untuk sebuah kuota. Tentu saja dia merasa tidak bahagia. Saat ini, tentu saja dia ingin melompat keluar dan mengungkap latar belakang Loseng. Apakah ada hal seperti itu? Bukankah ini aliansi bisnis dunia yang menutupi perjalanannya? Ini terlalu tidak adil. Saya benar-benar tidak percaya aliansi bisnis dunia berani melakukan hal seperti itu. Murid dari Sekte Wutong mendengar bahwa semua orang sedikit skeptis. Dia langsung berkata, "Apakah Anda tidak percaya? Jika kamu tidak percaya, Anda bisa bertanya padanya." Saat dia mengatakan itu, dia menunjuk ke arah Ausiang. Pada saat yang sama, Ausiang membawa pedangnya di punggungnya dan tetap di samping tanpa berbicara. Tapi kali ini mata semua orang tertuju padanya, lalu dia mengangguk.
Memang ada menara kecil 12 tingkat hari itu, tapi apakah itu aliansi bisnis dunia? Saya tidak tahu apakah mereka melindunginya, tapi saya juga percaya bahwa dia juga harus memiliki kekuatan ini. Melihat Aoxiang, Lo Sheng mengangguk sedikit di dalam hatinya. Dia harus memberi perhatian khusus pada orang ini. Meskipun Aoxiang hanya memiliki tingkat kultivasi tertinggi dari Dewa Penerangan, tampaknya menjadi yang terlemah di antara kelompok pejuang independen ini. Lo Sheng sangat jelas tentang karakter orang ini. Dia tidak menaruh dendam terhadap pejuang kuota beberapa hari yang lalu. Bahkan dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Orang seperti ini mempunyai mentalitas yang sangat kuat. Namun syarat mentalitas yang kuat adalah memiliki kepercayaan diri yang cukup pada kekuatannya sendiri. Inilah sebabnya Lo Sheng perlu memberi perhatian khusus pada Aoxiang. Seperti kata pepatah, jika Anda galak, Anda akan cemburu. Prajurit dari sekte Yutong ini suka menyimpan dendam. Di mata Lo Sheng dia tidak layak untuk disebutkan. Saya khawatir dia akan datang untuk mengancamnya. Pada saat ini, murid sekte Wutong mengambil 2 langkah dan berkata dengan senyum garang, "Nah, saya ditipu oleh Anda dalam formasi ilusi. Nikmati saja saat-saat terakhir hidup Anda. Saya pasti akan menghancurkan Anda di arena, hingga menjadi daging cincang." Mendengar itu, Lo Sheng memandang prajurit di depannya dengan acuh tak acuh, dengan senyum tipis di mulutnya, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Karena Lo Sheng tidak mau repot-repot menanggapi provokasi tingkat rendah ini. "Anda!" Melihat mata Lo Sheng yang dingin, prajurit dari sekte Wutong itu sedikit marah. Tulang-tulang di tinjunya pecah dengan keras. Dan dia berharap bisa meropek Lo Sheng sekarang. Tidak apa-apa untuk diintimidasi oleh Lo Sheng dalam formasi ilusi. Pada kenyataannya, dia adalah prajurit alam alkimia ilahi tingkat menengah yang bermartabat dan murid jenius paling berbakat dari sekte Wutong dalam 1 abad. Tetapi dia dihina oleh seorang junior di alam Dewa Penerangan. Sangat disayangkan dia benar-benar diabaikan oleh Lo Sheng. Melihat pemandangan ini, di mata Aoxiang, dia juga menunjukkan senyum yang tipis dan berkata dengan ringan, "Konferensi seni bela diri ini mungkin sangat menarik." Tepat setelah pemandangan kecil ini berlalu, semua orang mendengar. Seorang tetua dari aliansi bisnis Tianxia tiba-tiba berteriak, "Pavilion Xuanyin ada di sini." Ada peti mati besar di cakrawala terbang menuju sisi ini dengan tenang, seperti roh pengembara yang membuat aliansi Lo Sheng sedikit terangkat. Protagonis sebenarnya dari konferensi seni bela diri ini akan datang dalam kompetisi seni bela diri yang diselenggarakan oleh aliansi bisnis dunia ini. Hanya sekte dengan kelas 4 ke atas yang bisa langsung masuk ke final. Pavilion Xuanyin dianggap sebagai sekte mampan di wilayah tengah. Tetapi karena teknik yang dipraktekkan di Pavilion Xuanyin relatif jahat dan tindakan mereka baik dan jahat, reputasi mereka di wilayah tengah tidak tinggi. Tapi tidak ada yang berani melambaikan sekte kelas 4 yang misterius itu. Terutama lelaki tua Xuanyin di antara mereka. Misteri tua yang telah hidup lebih dari 900 tahun dan sudah menjadi sosok legendaris di wilayah tengah. Di sisi lain arena, banyak platform tinggi dibangun dan peti mati besar itu akhirnya mendarat dengan mantap di salah satu platform tinggi. Setelah peti mati berhenti dengan kuat, peti mati bagian atas dibuka dan seorang lelaki tua berpakaian hitam merangkak keluar dari peti mati. Kerutan di wajah lelaki tua berpakaian hitam itu sangat dalam dan dia sepertinya terkubur di dalam peti mati. Dan di dalam peti mati ada kepala berambut hitam legam yang terlihat sangat aneh. Ini adalah penguasa Pavilion Xuanyin. Di sisi lain arena, ratusan ribu prajurit membicarakannya. "Xuanyin tua, dia pasti hidup 1000 tahun kan? Tapi dia belum mati. Umurnya masih jauh dari usia 1000 tahun dan masih ada lebih dari 30 tahun.
Saya ingin tahu apakah dia bisa bertahan selama 30 tahun ini. Shh, kecilkan suara Anda. Jika orang-orang di Pavilion Suanyin mendengarnya, Anda akan mati. Kecuali selain Pak Tuayin, puluhan tetua dan murid dari Pavilion Suanyin memanjat keluar. Pavilion Suanyin memiliki total 4 tempat kali ini, tetapi mereka tidak tahu 4 orang mana yang akan mereka kirim untuk berpartisipasi konferensi seni bela diri. Segera seorang tetua dari aliansi bisnis Tianxia tiba-tiba berseru lagi. Sekte tebing kayu darah ada di sini. Sebuah kereta terbang datang melintasi di langit dan akhirnya tebing kayu darah menarik perhatian semua orang dan kereta itu berhenti di platform tinggi lainnya. Segera kaki batu giok seputih salju menonjol dari kereta dan Nyonya Darah beracun yang mengenakan satin merah mengangkatnya kemudian keluar dari pintu kereta. Namun cara dia berpakaian hari ini sangat centil dan hanya dengan sekali melihatnya akan membuat darah orang mendidih. Itu Nyonya Darah beracun, dia sangat seksi. Dia seorang wanita tua, jadi apa gunanya menjadi seksi? Saya tidak tahu berapa banyak orang yang pernah tidur dengannya. Bagaimana kita para pejuang bisa menilai orang berdasarkan usia mereka? Meskipun usianya sudah lebih dari 100 tahun, namun penampilannya masih 20 tahun dan tubuhnya bahkan lebih lembut dibandingkan gadis remaja. Penampilan dari Nyonya Darah beracun menyebabkan beberapa para pejuang menjadi gila, mengandalkan kekuatan jumlah mereka, dan segala macam ucapan tidak senonoh, mulai keluar satu demi satu. Bagaimanapun, Nyonya Darah beracun sudah dikenal karena penampilannya. Pada saat yang sama, beberapa muridnya dari tebing kayu darah juga turun dari kereta dan berdiri samping. Yundian telah tiba, teriak tetua aliansi bisnis Tianxia lagi. Seekor naga meraung keras di langit, berguling di sepanjang awan tinggi, lalu menukik ke bawah. Naga, semuanya lari. Jangan panik, bagaimana dengan naga? Tempat apa ini? Ini adalah konferensi seni bela diri. Ada begitu banyak orang kuat di alam kesengsaraan kekosongan, dan mereka menahannya langit jika jatuh. Bagaimana naga bisa muncul? Bukankah naga sudah lama mati? Sebagian besar prajurit tidak tahu bahwa Yundian telah mendapatkan boneka naga, sehingga ratusan ribu prajurit langsung panik ketika mereka melihat boneka naga. Tapi ketika naga itu melingkar di platform tinggi, Neng Yudi keluar dari naga itu. Dia mengenakan gaun putih polos hari ini, dengan 2 hiasan bulu puru ponik berkibar terus-menerus di punggungnya. Dia tampak seperti peri di bumi, memancarkan temperamen dingin dan anggun. Karena penampilannya begitu cantik, Neng Yudi juga merupakan kekasih yang sempurna di mata banyak pejuang. Hanya saja dia memiliki temperamen yang anggun dan para pejuang di bawah ini benar-benar tidak tega menghujat Neng Yudi dengan kata-kata yang senonoh. Inilah yang disebut selera orang lain, dan hati para pejuang di bawah itu sejelas cermin. Saya sudah lama mendengar bahwa Tuan Istana Yundian begitu cantik, sehingga dia tidak terlihat seperti manusia. Hari ini ketika saya melihatnya, ternyata itu benar. Bukan manusia fana. Dia bukan manusia fana sejak awal. Penguasa Istana Yundian bagaikan peri yang turun ke bumi. Kapan saya bisa mengikutinya? Jika kecantikan seperti itu mengatakan sesuatu, saya akan puas selama sisa hidup saya. Pada saat ini, Neng Yudi melirik ke arena kompetisi dengan ringan dan matanya secara tidak sengaja melewati sekelompok murid yang lulus ujian eksternal. Meskipun dia melihat Loseng, dia juga memperhatikan bahwa Loseng sedang melihat dirinya sendiri, tapi matanya tidak berhenti sama sekali, pura-pura tidak melihat Loseng. Namun langkah kecil ini terlalu megah dengan ketajaman Loseng, bagaimana mungkin dia tidak menyadarinya? Dia menunjukkan senyum tipis dan menggelengkan kepalanya.
Dia benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan Neng Yudi. Setelah Neng Yudi muncul, beberapa tetua Yundian juga keluar dari naga. Dan yang terakhir keluar adalah 5 murid Yundian. 2 dari 5 murid Yundian ini berada di tahap awal alam alkimia ilahi, dan 3 lainnya berada di tahap tengah alam alkimia ilahi. Kelima orang ini sekarang menjadi 5 murid terkuat di Istana Awan. Setelah beberapa saat, para tetua dari aliansi visi dunia berteriak, "Sekte Gunung Hitam telah tiba!" Sekelompok besar burung gagak hitam terbang ke sisi ini. Setelah burung gagak ini mendarat di platform tinggi, mereka berpencar satu demi satu. Kemudian gagak hitam bertopeng muncul. Secara alami, dia adalah para tetua dan murid dari Sekte Gunung Hitam. Sekte Roh Kekosongan telah tiba. Sebuah kapal besar mendarat perlahan, dan 7 putra Roh Kekosongan terbang keluar dari kapal. Selain 7 putra, seorang penganut Tao lain yang mengenakan jubah hijau muncul dari kapal besar. Pendeta Tao itu membawa pedang terbang di punggungnya. Dengan sosok yang anggun dan tampan, dia adalah pemimpin dari Sekte Roh Kekosongan, Tao Kingsu. Sekte Roh Kekosongan adalah satu-satunya sekte kelas 5 di wilayah tengah, sehingga menarik banyak perhatian ketika muncul. Tanah suci seni bela diri yang paling dirindukan para pejuang di wilayah tengah adalah Sekte Roh Kekosongan. Dalam konferensi seni bela diri ini sebelumnya, Tao Qingyu biasanya tidak muncul, dan 7 putra Suling melakukannya untuknya. Tanpa diduga, Tao Qingsu juga berpartisipasi dalam kompetisi tahun ini. Konferensi seni bela diri ini berbeda. Banyak sekte sangat mementingkan Seng Long Tai. Tidak disangka bahwa Tao Qingsu muncul. Dari sini, Anda dapat membayangkan betapa tragisnya konferensi seni bela diri ini. Saya tidak tahu berapa banyak orang jenius yang akan jatuh. Sementara semua orang berbicara, sesepuh dari aliansi bisnis dunia berteriak lagi. Yang mulia Nanhua telah tiba. Yang mulia Nanhua adalah seorang pejuang yang mandiri, dan murid-murid yang diajarkan secara alami adalah elit di antara para elit. Keluarga Tianxing wilayah tengah telah tiba. Selain beberapa sekte kelas 4, ada beberapa keluarga kelas 4 di wilayah tengah. Misalnya, keluarga Tianxing adalah aliansi keluarga besar. Di antara mereka, 6 keluarga kelas 3 berkumpul bersama. Setelah menjadi aliansi, itu juga bisa dibandingkan dengan kekuatan sekte kelas 4. Liu Winchang telah tiba. Ciusi, Raja Dongxi, telah tiba. Setelah mendengar nama itu, alis Lo Seng tiba-tiba terangkat, dan cahaya di matanya mekar, menatap dengan tegas di cakrawala. Lo Seng berpartisipasi dalam konferensi seni bela diri, ingin memenangkan tempat pertama untuk mendapatkan platform Senglong. Tentu saja itu merupakan sebuah tujuan, tetapi tujuan terbesarnya adalah membunuh si Mioling. Ada wanita lain di sebelah Ciusi yang memiliki tubuh yin ungu. Pada tahap ini, jelas tidak realistis bagi Lo Seng untuk mengalahkan Ciusi dan mengambil kembali Loyan darinya. Tetapi untuk membunuh si Mioling, Ciusi ingin menemukan tubuh yin ungu lainnya, dan kesulitannya akan meningkat pesat. Setidaknya akan ada cukup waktu bagi Lo Seng untuk menjadi lebih kuat. Tak jauh dari situ, sesosok tubuh kekar terbang ke arahnya, dan beberapa orang mengikuti di belakangnya. Lo Seng mengenali pria parubaya kekar itu hampir dalam sekejap. Dia telah melihat wajah besar di sekte Qingyun yang persis sama dengan pria di kejauhan. Dia adalah Ciusi. Dia adalah orang nomor 1 di wilayah tengah, dan dia juga musuh terbesar Lo Seng. Sekarang mata Lo Seng tertuju pada Ciusi, seolah dia ingin mengukir orang ini dalam pikirannya. Saat matanya bergerak ke belakang Ciusi, matanya bersinar. Apakah itu si Mioling? Lo Seng memperhatikan bahwa Ciusi ditemani oleh seorang wanita gemuk. Wanita itu gemuk seperti babi dan memiliki tubuh yang kembung.
Tetapi Lo Seng tidak dapat melihat kekuatan dan kultivasinya. Apa yang terjadi? Bukankah si Mioling berada di tahap tengah alam ramuan ilahi? Mengapa saya tidak dapat melihat tingkat kultivasinya? Karena persepsi Lo Seng begitu kuat, hanya mereka yang tingkat kultivasinya jauh lebih tinggi darinya tidak dapat dideteksi. Namun Lo Seng segera menyadari bahwa ada seorang wanita di belakang wanita gemuk itu. Wanita itu muda dan cantik, mengenakan pakaian hitam dan budidayanya berada di tahap tengah alam alkimia ilahi. Jadi dia seharusnya adalah si Mioling. Meskipun Lo Seng masih sedikit tidak yakin, dia merasa tebakannya mendekati 10. Sekarang Cioxi dan rombongannya, selain mereka bertiga, ada 3 orang lagi di belakang mereka. Salah satunya adalah seorang pemuda yang mengenakan pakaian broklat dan berpenampilan tampan, namun terlihat sedikit feminim di wajahnya. Tapi alisnya sangat mirip dengan Cioxi. Mungkin dia adalah putra Cioxi. Tetapi Lo Seng tidak tahu apakah putranya akan berpartisipasi dalam konferensi seni bela diri. Ketika Lo Seng mengalihkan pandangannya kembali, dia melihat 2 gadis muda yang membuat mata Lo Seng tiba-tiba terbuka lebar. Dan pupil matanya bergetar saat ini. Salah satu itu adalah Loyan. Pada saat ini, mata Loyan tertutup rapat seperti sepotong kayu, terbang ke belakang. Loyan? Ada apa dengan Anda? Benang merah menutupi pupil Lo Seng saat ini. Di sebelah Loyan ada seorang wanita yang persis seperti dia, dengan mata tertutup seolah-olah dia adalah boneka. Apa yang Cioxi lakukan pada Loyan? Kenapa dia menjadi seperti ini? Melihat adegan ini, Lo Seng berusaha sekuat tenaga menahan emosinya. Karena tidak peduli apa, pihak lain adalah orang nomor 1 di wilayah tengah. Jadi Lo Seng jauh dari mampu bersaing dengannya sekarang. Mungkin jika dia bergegas maju secara impulsif, bahkan Neng Yudi tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Itu metode penyegelan 6 kesadaran. Dalam benak Lo Seng, suara King Long muncul lagi. Meskipun King Long adalah yang terlemah dari 9 naga sejati, dia memiliki pengetahuan paling luas. Apa? Metode penyegelan 6 kesadaran? Lo Seng menggertakkan gigi dan bertanya. King Long memandang Loyan dan wanita di sampingnya dengan acuh tak acuh. Metode penyegelan 6 kesadaran adalah metode kultivasi yang menyegel 6 indera pejuang. Saat ini dia tidak dapat melihat, mendengar, mencium, menyentuh, atau merasakan. Karena 6 indera dalam tubuh yang berkomunikasi dengan dunia luar semuanya tersegel. Ini adalah metode kultivasi. Saya tidak menyangka metode kultivasi ini jatuh ke tangan orang ini. King Long jelas mengetahui warisan metode penyegelan 6 indera. Dia mengetahui beberapa rahasia yang tidak dipahami Lo Seng. Tetapi saat ini, Lo Seng tidak berniat mengetahui ini. Dia buru-buru bertanya. Apakah metode penyegelan alam kesadaran ini berbahaya bagi para pejuang? Itu tidak berbahaya, tetapi dapat dengan cepat meningkatkan budidaya pejuang. Bukankah Anda pernah mendengar sebelumnya bahwa dia akan membentuk formasi alkimia iblis surgawi? King Long mengingatkan. Saya mengerti. Cioxi mengandalkan metode penyegelan 6 kesadaran untuk dengan cepat meningkatkan kultivasi Loyan dan membiarkannya memasuki alam alkimia ilahi. Tunggu. Alis Lo Seng sedikit melonjak lagi. Si Mioling adalah tubuh Yin. Loyan juga memiliki tubuh Yin ungu. Jadi wanita terakhir. Mata Lo Seng tertuju pada wanita di sebelah Loyan yang juga terkena metode penyegelan 6 kesadaran. Iya, dia juga tubuh Yin ungu. Cioxi telah mengumpulkan 3 orang. Dia hanya membutuhkan adik Anda. Jika dia dipromosikan ke alam alkimia ilahi dan formasi akasia iblis surgawinya dapat diselesaikan. Kata King Long dengan tenang dikatakan. Aneh, kenapa ada 3 badan Yin ungu di wilayah tengah yang kecil ini? Tubuh Ji Yin ungu ini sangat mudah ditempa dan sangat cocok untuk dijadikan pemurni tubuh.
Tiba-tiba, Cilong tertawa. Loseng sama sekali tidak mendengarkan apa yang dikatakan Cilong. Saat ini dia sudah bingung. Menurut apa yang Xin Jingtian katakan, berapa sedikit orang yang memiliki tubuh yin ungu? Mungkin hanya ada satu orang di antara ratusan juta orang. Jadi kemungkinan menemukan 3 orang dalam waktu singkat sangatlah sulit. Loseng awalnya mengira Ciusi hanya menemukan 2 tubuh yin ungu. Satu adalah si Mioling dan yang lainnya adalah Loyan, dan akan membutuhkan waktu untuk menemukan yang ketiga. Tetapi yang tidak pernah dia duga adalah bahwa Ciusi sebenarnya telah mengumpulkan 3 orang. Sekarang dia hanya perlu membiarkan Loyan dan wanita lain memasuki alam alkimia ilahi, dan formasi akasia iblis surgawi miliknya dapat diatur. Jadi situasinya bahkan lebih kritis bagi Loseng. Si Mioling. Loseng menatap wanita di tengah di belakang Ciusi. Pembuluh darah di tinjunya terus berdetak. Meskipun Loseng telah mencantumkan si Mioling sebagai target yang harus dibunuh, dia juga tahu bahwa sangat sulit untuk membunuhnya di arena kompetisi. Konferensi seni bela diri aliansi bisnis dunia ini juga mengumpulkan para jenius luar biasa dari seluruh wilayah tengah. Seiring waktu, para jenius ini akan memenuhi syarat untuk melangkah ke alam kesengsaraan kekosongan dan menjadi penguasa wilayah tengah. Jadi kekuatan mereka jauh melampaui perbandingan prajurit biasa. Sama seperti Hua Tianmin dan Pe Tianyo, yang kekuatannya luar biasa. Jika mereka tumbuh dewasa, efektivitas tempur mereka di masa depan tidak dapat diabaikan. Tetapi apakah itu sekte besar seperti Xiuling atau sekte Shumuya? Mereka selalu bisa beberapa murid dengan bakat yang sama, seperti Hua Tianmin dan yang lainnya lahir. Dan murid-murid ini telah memasuki alam alkimia ilahi. Loseng juga bersiap untuk konferensi seni bela diri ini. Memahami bahwa konferensi seni bela diri ini adalah ujian yang sangat penting baginya. Tapi Loseng tidak menyangka situasinya akan begitu parah, sehingga dia tidak bisa bernafas sama sekali. Pada saat yang sama, para pejuang yang membeli tiket untuk menonton konferensi seni bela diri masih membicarakannya. Cuisi sebagai orang nomor 1 di wilayah tengah juga menjadi bahan diskusi di antara banyak pejuang. Antusiasnya sebanding dengan Nyonya Dara beracun dan Neng Yudi saat mereka muncul. Namun Loseng sama sekali tidak berniat untuk mendengarkan apa yang mereka katakan atau bicarakan. Pada saat ini, 3 sinar cahaya tiba-tiba muncul di udara. Ketiga pancaran cahaya itu melesat langsung ke langit hingga menembus awan dan langsung menarik perhatian semua orang. Kemudian 3 kursi perlahan berdiri di antara 3 sinar cahaya ini. Dan ini adalah 3 pemimpin aliansi bisnis dunia tiba-tiba muncul di 3 kursi. Ketiga pria gemuk itu memiliki ekspresi berbeda, tetapi mereka benar-benar berbeda dari hari ketika Loseng datang dari platform Xinglong. Sebagai pilar aliansi bisnis dunia, ketiga pria gemuk ini telah mencapai tingkat kekuatan yang tak terduga. Bahkan jika Cuisi adalah orang nomor 1 di wilayah tengah, dia mungkin tidak bisa lolos jika ketiga pria gemuk itu bergabung. Selain itu, selain ketiga pilar aliansi bisnis dunia tersebut, konon ada juga seorang lelaki tua yang usianya hampir 1.700 tahun. Orang tua itu sudah lama tidak muncul di hadapan orang lain dan asal-usulnya sangat misterius. Sejauh ini, banyak sekte hanya mengetahui bahwa orang tua seperti itu ada di wilayah tengah, tetapi mereka tidak tahu apa-apa tentang nama orang tua ini. Seseorang yang hidup selama 1.000 tahun, umumnya orang itu disebut raksasa abadi. Namun orang tua Xuan Yin dari pavilion Xuan Yin masih memiliki beberapa dekade lagi sebelum dia dapat memperoleh gelar ini. Tetapi orang tua di aliansi bisnis dunia yang telah hidup selama lebih dari 1.700 tahun adalah raksasa sejati di zaman ini. Dan ini adalah dasar dari aliansi bisnis dunia. Sehingga aliansi ini bahkan tidak dapat ditandingi oleh sekte kelas 5 Suling. Hari ini, kota Tiangni mengadakan konferensi seni bela diri.
Berkat dukungan semua sekte dan pejuang, aliansi bisnis dunia saya merasa sangat tersanjung. Oleh karena itu, kami telah menyiapkan hadiah besar untuk Anda. Semua pejuang yang hadir memiliki bagian dalam segala hal. Pria gemuk si Kevin berkata perlahan. Begitu dia selesai berbicara, ratusan prajurit diusir dari platform sisi arena. Para pejuang ini hampir semuanya adalah pejuang dari alam rahasia bawaan hingga alam dewa penerangan. Namun aura di wajah mereka sangat membusuk dan mereka mengenakan borgol dan belenggu. Mereka dibawa ke platform di samping oleh sekelompok prajurit dari aliansi bisnis dunia. Prajurit ini adalah terpidana mati yang ditangkap oleh aliansi bisnis dunia saya. Mereka telah melakukan banyak perbuatan jahat dan seharusnya dihukum oleh Ling Ji hari ini. Saya akan menggunakan masa hidup mereka sebagai hadiah kecil untuk semua prajurit dari aliansi dunia saya. Si Kevin berkata. Setelah selesai berbicara, tubuh gemuknya melonjak. Pada saat yang sama, sebuah genderang besar muncul di atas kepala para prajurit. Itu adalah genderang besar vitalitas langit dan bumi dari aliansi bisnis dunia. Saya tinggal di kota Tiangi, dan kadang-kadang saya bisa mendengar suara drum. Tapi ini pertama kalinya saya melihat yang asli. Umur panjang mereka. Apa maksudnya? Di tengah diskusi, si Kevin sudah berdiri di atas genderang besar vitalitas langit dan bumi. Stik drum sepanjang 2 kaki diangkat. Stik drum seberat 50.000 kilo itu seperti tongkat kecil di tangan si Kevin. Ia mengayunkan stik drum tersebut secara tiba-tiba, menggambar busur dan memukulnya dengan keras ke drum vitalitas langit dan bumi. Boom! Sebuah suara yang sangat membosankan keluar dari drum besar vitalitas langit dan bumi. Saat si Kevin menabuh genderang, gelombang tak kasat mata menyelimuti para pejuang di bawah genderang vitalitas langit dan bumi. Dan pada saat yang sama, pusaran muncul di bawah genderang vitalitas langit dan bumi. Tubuh para prajurit yang diborgol dan dibelenggu itu layu dengan kecepatan yang terlihat pada saat ini. Dan drum besar itu benar-benar menelan darah mereka. Segera ada cahaya keemasan menutupi sekeliling drum vitalitas langit dan bumi. Dan orang-orang yang paling dekat dengan genderang besar adalah orang-orang dari sekte besar. Seperti Yundian, sekte Suling, Cuisi, dan lainnya. Orang-orang dari sekte besar ini hampir menyerap sebagian besar cahaya keemasan. Berikutnya adalah Loseng, Ausiang, dan prajurit lainnya yang lulus ujian eksternal. Bisakah cahaya emas ini meningkatkan umur panjang? Ketika cahaya emas menyebar ke arah Loseng, dia yang sedang tertekan tiba-tiba merasa segar, seolah-olah seluruh dirinya penuh vitalitas. Meskipun jumlah cahaya keemasan ini besar, namun sudah sangat tipis ketika menyebar ke tribun konferensi seni bela diri. Namun tidak ada yang mau melewatkan kesempatan ini. Jadi ratusan ribu prajurit yang menjadi penonton juga dengan rakus menyerap cahaya keemasan. Namun ketika cahaya keemasan menyebar ke sisi mereka, itu sudah sangat tipis. Karena ada terlalu banyak orang yang menyerapnya, jadi terlalu sedikit yang menyapu ke arah mereka. Dan jumlah rata-rata cahaya keemasan yang dihisap di kepala setiap orang bahkan mungkin tidak 1/10.000 dari Loseng. Setelah cahaya kemasan disedot, semua orang melihat ke bagian bawah drum vitalitas. Para terpidana mati di bawah masih berdiri di tempat yang sama, seperti sebelumnya. Tetapi tubuh mereka layu dan kulit mereka putih seperti mumi. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.